Halo, perkenalkan nama saya Raffi Rabani. Saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak iptek di bidang pendidikan. Nah, ilmu pengetahuan teknologi atau biasa disingkat menjadi iptek adalah sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun bidang lainnya. Iptek selalu hadir dalam tiap-tiap keseharian hidup manusia yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Contohnya saja seperti penemuan telepon dan juga jaringan internet. Nah, penemuan ini dihasilkan dari penelitian para ilmuwan ataupun ahli. Nah, ada beberapa contoh dampak-dampak yang bisa kita dapat dari iptek. Yang pertama adalah dampak positifnya. Nah, dampak positif yang pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet yang dapat menunjang proses belajar mengajar yang berlangsung. Yang kedua, ada munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Contohnya saja ada Zoom, Google Meet, dan juga Quizzes. Setelah itu ada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama siswa menjadi malas belajar dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar. Nah, setelah itu kayak seperti laptop dengan jaringan internet dan juga HP dengan jaringan internet. Nah, ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar. Terkadang di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata, seperti Facebook, Instagram, dan juga game-game online dan juga yang lainnya. Yang semuanya itu tentu akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Lalu yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Sering kita dengar di berita-berita di mana terjadi perilaku pelanggaran asusila yang dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar lainnya, seperti terjadinya tawuran antar pelajar, terjadinya free sex, pemerkosaan siswi, dan lain-lain. Nah, itu dia beberapa penjelasan singkat dan dampak dari iptek dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan untuk masalah atau soal tentang sistem belajar yang tidak harus tatap muka dan bisa melewati jasa komunikasi seperti video call dan lain-lain. Yang pertama, menurut saya sistem belajar seharusnya dilakukan dengan tatap muka, karena jika murid dan guru melakukan pembelajaran dengan tatap muka atau face to face, para murid akan lebih memahami tentang materi yang dibahas karena ada interaksi antara murid dan guru. Sedangkan jika murid dan guru melakukan pembelajaran dengan tidak tatap muka atau pembelajaran daring, maka materi yang sedang dibahas akan ambiar atau kurang dimengerti oleh murid. Nah, kalau menurut orang tua saya, khususnya ibu saya, sistem belajar seperti ini sangat merugikan bagi mereka karena anak-anak mereka harus diwajibkan memiliki smartphone dan data internet yang cukup untuk dapat mengakses pembelajaran daring atau pembelajaran online. Otomatis pengeluaran mereka akan semakin bertambah dan juga para murid harus membayar SPP di sekolah. Setelah itu, menurut sudut pandang dalam kepentingan dunia kerja. Nah, iptek ini sangatlah berguna karena dari iptek tersebut kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang sebuah pekerjaan ataupun dunia perindustrian, sehingga kita bisa terus berinovasi dikarenakan adanya penggunaan iptek tersebut. Nah, dan juga dari penggunaan iptek tersebut kita bisa saling bersaing antar pengusaha-pengusaha lain, seperti itu. Dan terima kasih, sekian. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.